Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada kita semua yang pada hari ini diberi kesehatan dan selamat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada yaumul akhir nanti kita mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya akan sedikit melaksanakan webinar tentang diseminasi pelaksanaan budaya positif yang sudah saya dapatkan materi ini pada modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak. Hari ini saya ingin melaksanakan diseminasi dengan menularkan apa ilmu yang sudah saya dapatkan kepada semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa menggerakkan kita semua, baik itu guru dan murid, untuk menjadi keadaan yang lebih baik dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Baik, saya mulai saja. Saya share screen. Jadi materi yang kita bahas hari ini yaitu tentang diseminasi modul 1.4 tentang aksi nyata budaya positif. Kita akan memasuki materi pertama, yaitu tentang bagaimana kita melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Materi tersebut kita mulai dari pembelajaran secara pembentukan karakter disiplin, sehingga kita harapkan dengan karakter disiplin ini bisa meningkatkan karakter anak di SMK Negeri 4 Bojonegoro menjadi karakter yang baik, karakter yang unggul, dan karakter yang tangguh untuk mempersiapkan masa depan mereka di kemudian hari, demi mempersiapkan persaingan global yang ada di sekarang ini. Pada karakter disiplin ini, saya ingin coba menjelaskan tentang apa sih sebenarnya makna dari kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita adalah, apa yang terlintas di pikiran kita adalah, setiap orang pasti menghubungkan kata disiplin dengan sebuah tata tertib, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hukuman, justru salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana sebuah kemerdekaan, di situ adalah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi tidak sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Jadi bagi kalian murid-murid, untuk bisa mencetak sebuah kemerdekaan pada diri kalian, kemerdekaan, kebebasan, dan lain sebagainya, malah syarat utamanya adalah sebuah kedisiplinan.
Itu yang harus menjadi motivasi internal dari diri kita, bahwa kalau saya ingin berhasil, merdeka, bebas masalah ekonomi, bebas masalah apa saja, maka saya harus disiplin terlebih dahulu. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwanya. Ora mung lepasing pangreh ing uga kuat kuwasa. Aman diri priya engga. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Dan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, di mana Dian menyatakan bahwa arti dari disiplin berasal dari kata disiplina atau artinya belajar, dan disiplin berasal dari akar dari kata yang sama atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat seseorang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan yang mulia. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban verantwoordelijkheid, ini adalah bahasa Belanda ya, itulah selalu menjadi sisihan hak dan kewajiban dari seseorang yang memegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku dirinya dari segala hak dan kewajibannya. Nah, dari situ bisa kita terapkan bahwa kedisiplinan ini nanti memiliki nilai-nilai yang universal, karena nanti bisa digunakan kita sebagai kita dan kalian sebagai guru dan murid harus bisa memahami tentang karakter-karakter yang membuat kita menjadi disiplin. Yang pertama yaitu bagaimana menjadi profil pelajar Pancasila, yang isinya di situ beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, kemudian bernalar kritis, berkeanekaragaman, berbinikaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana bisa adanya EBO Primary Years Program. Dalam program itu bahwa seorang murid harus bersikap satu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan menurut 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation, bahwa ada beberapa karakter pendukung sebagai pilar, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian, serta kesatuan. Sedangkan menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, yaitu bahwa karakter yang harus dimiliki seorang murid yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian petunjuk hidup antara lain peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan.
Dari karakter-karakter tersebut, maka hal-hal itu bisa membuat kita meningkatkan kedisiplinan kita dan kalian sebagai seorang murid untuk mencapai karakter yang terbaik bagi kemerdekaan kalian nantinya. Arti kemerdekaan di sini bahwa kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan, bebas meraih apa yang kalian inginkan. Dan dengan syarat tentu saja bahwa kedisiplinan ini menjadi syarat utama dan membentuk karakter-karakter yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya adalah materi yang kedua tentang kebutuhan dasar manusia. Pada kebutuhan dasar manusia, pada dasarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, di mana setiap manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan yang bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penugasan atau penguasaan atau power. Ketika Anda sebagai seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagian di bawah ini. Yang pertama yaitu karakter bertahan hidup, di mana karakter bertahan hidup ini adalah karakter utama bagaimana seorang baik itu murid atau nanti menjadi dewasa, bahwa dia itu belajar adalah tujuannya adalah untuk mempersiapkan dia nanti bertahan hidup setelah lulus sekolah atau setelah lulus pendidikan. Kemudian karakter kasih sayang dan mudah diterima, artinya dia sebenarnya pengen juga memiliki karakter untuk bisa diterima dan dikasih sayangi oleh grupnya, kelasnya, atau keluarganya. Sehingga karakter kasih sayang dan rasa diterima ini sangat dibutuhkan. Jangan sampai seorang murid, seorang anak itu membuat kita menjadi tidak peduli terhadap anak tersebut, sehingga anak tersebut merasa tidak disayang, merasa dikucilkan. Yang ketiga yaitu karakter kebebasan. Pada karakter kebebasan ini adalah karakter yang dimana setiap orang, setiap individu, setiap manusia memiliki kebebasan atau human right. Artinya dia bebas untuk melakukan segala sesuatu, dan tentu saja kebebasan ini maksudnya adalah kebebasan yang sudah dalam aturan-aturan koridor yang sudah ada. Kemudian yang keempat yaitu karakter kesenangan. Karakter kesenangan ini adalah kemampuan seseorang atau murid dalam bisa membuat hatinya, pikirannya menjadi fun atau senang. Makanya situasi-situasi yang ada di kegiatan pembelajaran maupun di lingkungan rumah itu akan berjalan baik ketika anak itu merasa senang pada lingkungan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu karakter penguasaan, di mana karakter penguasaan ini berhubungan dengan bagaimana dia bisa mengendalikan, bisa mengelola terhadap segala sesuatu yang dimana dia bisa dengan kekuatannya bisa menguasai keadaan tersebut. Nah, di sini di bawah sudah dijelaskan bahwa karakter bertahan hidup atau survival yaitu kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Sedangkan karakter kasih sayang atau rasa diterima yaitu berhubungan dengan kebutuhan psikologis. Kebutuhan yang psikologis ini kebutuhan untuk disayangi, berhubungan dengan koneksi sosial, dan hubungan dengan bagian dari kelompok dan lain sebagainya. Sedangkan karakter penguasaan atau kebutuhan pengakuan atau kemampuan yaitu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan terampil diakui atas prestasi keterampilan kita. Sedangkan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan adalah
karakter di mana dia kemandirian, otonomi, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir yaitu kesenangan atau kebutuhan rasa senang, yaitu karakter di mana kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan maka sangat menyedihkan sekali. Nah, itu adalah salah satu bagian dari materi tentang budaya positif, yaitu tentang bagaimana sih kita memiliki kebutuhan dasar sebagai manusia, sehingga dari 5 kebutuhan dasar tersebut bisa kita penuhi, dan dari kebutuhan yang sudah terpenuhi itu akhirnya membuat kita bisa merangkai sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baik dan akhirnya menjadi sebuah budaya-budaya yang baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam budaya positif ada hal-hal yang melatar belakangi kita dalam menciptakan sebuah budaya positif, yaitu apa sih yang disebut dengan hukuman, dan apa yang disebut dengan konsekuensi, dan apa yang disebut dengan restitusi. Pada hukuman disebut dengan hukuman kalau sesuatu yang terjadi adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan untuk konsekuensi yaitu sesuatu yang harus memang terjadi. Sedangkan untuk restitusi merupakan sebuah pilihan. Kemudian yang kedua yaitu untuk hukuman, rasanya tidak nyaman untuk menjadi murid, anak itu merasa dendam dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk konsekuensi rasanya juga tidak nyaman untuk murid, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi yaitu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga yaitu korban mendapatkan keadilan karena adanya sebuah hukuman tadi. Kemudian yang di sini konsekuensi, korban bisa diabaikan atau tidak dibutuhkan, dan untuk restitusi korban mendapatkan gantinya. Kemudian pada hukuman murid menjadi sangat tersakiti, sedangkan untuk konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, sedangkan untuk restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Untuk hukuman, perilaku untuk murid menjadi pasif agresif meningkat. Untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan untuk restitusi masalah terpecahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Yang kedua, memerlukan monitoring dan supervisi agar terus-menerus dari guru. Dan yang ketiga, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak terlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian untuk konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan untuk restitusi fokus pada pemecahan masalah pada jangka waktu panjang. Untuk hukuman, peraturan adalah kamu harus, itu sebuah kalimat yang diucapkan. Sedangkan untuk konsekuensi, kalimatnya adalah apa peraturannya, mampu kamu melakukannya, terima kasih. Sedangkan untuk restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Itu contohnya. Kemudian selanjutnya, kalau hukuman, murid akan menjadi benci peraturan. Kemudian untuk konsekuensi, murid menjadi menghormati peraturan, dan yang murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, hukuman adalah bersifat negatif. Kemudian konsekuensi bersifat netral dan restitusi bersikap positif. Pada posisi hukuman, awas kamu dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Artinya dia bentuk ancaman. Untuk konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Kemudian untuk yang ini adalah apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan. Kemudian selanjutnya adalah mode paksaan untuk hukuman dan stimulus respon untuk konsekuensi, kemudian teori kontrol untuk restitusi. Kemudian untuk hukuman mendorong menyalahkan diri, sedangkan untuk konsekuensi mendorong untuk kepatuhan, dan untuk restitusi mendorong disiplin positif tadi. Terus yang terakhir untuk hukuman yaitu konsep diri menjadi buruk,
untuk konsekuensi konsep diri menjadi baik, dan untuk restitusi konsep diri menjadi kuat. Nah, dari hal-hal ini kita bisa mengetahui bahwa antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ternyata ada sebuah hal-hal yang membedakan, dan kita sebagai seorang guru, seorang pendidik harus memilih langkah-langkah yang tidak membuat atau menyakiti murid-murid kita. Maka pilihan terbaik adalah bagaimana kita memilih restitusi dalam proses menangani permasalahan-permasalahan murid-murid kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dalam posisi kontrol kita sebagai seorang guru dalam menangani sebuah permasalahan, di mana Dean Gusen pada bukunya Restructuring School Discipline mengumpulkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka. Apakah telah efektif, apakah telah berpusat, apakah memerdekakan, dan apakah memandirikan murid. Dalam melalui serangkaian riset berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser ini berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut antara lain yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alat yang lebih untuk menekan murid-murid menjadi lebih baik. Artinya apa? Bahwa selama ini kita sebagai seorang guru masih saja menerapkan metode jadul ini atau metode lama ini untuk mendisiplinkan seorang anak, yaitu dengan metode menghukum ini. Banyak kalimat-kalimat yang digunakan, contohnya di sini, patuhi aturan saya, atau awas, saya pukul kamu. Kamu selalu saja salah, selalu saja kamu terakhir yang selesai. Jadi guru yang seperti ini biasanya yakini bahwa kalau dia menghukum seseorang pasti akan berhasil membuat orang itu jera dan patuh padanya. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, biasanya kalimat-kalimat yang sering digunakan yaitu, ibu sangat kecewa sekali pada kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, dan lain sebagainya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini tujuannya adalah membuat anak-anak itu merasa bersalah supaya mereka menjadi jera. Cuman kadang anak-anak sendiri kalau sudah melebihi batas ya kalimat yang kita ucapkan sebagai guru untuk membuat mereka bersalah ya tetap saja kadang tidak berguna. Kemudian yang ketiga yaitu teman. Jadi dari posisi ini guru tidak menyakiti murid namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah, ini demi bapak. Jadi menganggap bahwa antara murid dan guru itu sebuah teman, supaya permasalahan itu cepat selesai. Padahal posisi teman ini hal negatifnya adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu maka murid tersebut akan kecewa. Saya pikir bapak teman saya. Nah, kadang seorang murid akan berkata seperti itu pada gurunya. Murid akan merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha, tidak mau lagi menjalankan apa yang diinstruksikan kepadanya. Akhirnya dia menjadi anak yang dablek, kalau bahasa Jawa seperti itu. Dan murid tersebut akan selalu bergantung pada gurunya. Kemudian yang kedua adalah posisi pemantau.
yaitu di mana seorang guru memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan konsekuensi menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid dengan menjalankan fungsi pemantau. Biasanya kalau pertanyaannya seperti apa sih? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Dan lain sebagainya. Pada posisi pemantau ini, seorang pemantau pasti akan mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, dan lain sebagainya. Manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Dan posisi ini paling baik ya. Dia mempersilahkan murid bertanggung jawab, perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi dan menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, dari 5 hal tersebut pada posisi kontrol, akhirnya kita bisa memahami bagi seorang guru bagaimana kita bersikap pada murid-murid kita. Langkah terbaik adalah kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, bukan sebagai seorang penghukum. Karena penghukum itu akan menciptakan rasa dendam yang sangat dalam dari murid kepada gurunya. Selanjutnya kita masuk ke materi kelima, yaitu tentang restitusi. Pada materi restitusi ini, yaitu bagaimana kita menanamkan disiplin positif pada murid kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi terhadap masalahnya dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan. Murid akan membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan dan memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga diri mereka. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk tumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada akhirnya begitu cara kita belajar? Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Ciri-ciri dari restitusi antara lain yang membedakan dengan program disiplin lainnya, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahannya, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi yaitu untuk memperbaiki sebuah hubungan, bukan memecah sebuah hubungan. Ketiga, restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Dan yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ciri selanjutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian selanjutnya adalah restitusi yang menguatkan. Selanjutnya adalah restitusi yang fokus pada solusi. Kemudian restitusi yang mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, dari semua hal yang saya jelaskan tadi tentang restitusi, bahwa restitusi sebenarnya pada prinsipnya adalah menguatkan murid-murid kita dari apa yang mereka lakukan dari sebuah kesalahan.
mereka tetap memiliki harga diri dan harga martabat mereka, namun mereka tetap menjaga kemampuan mereka. Nah, demikian untuk materi restitusi. Selanjutnya kita akan coba masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang pembelajaran segitiga restitusi. Dari pembelajaran segitiga restitusi, kita mendapatkan 3 hal, bahwa setelah kita memahami dari apa itu tadi restitusi, maka ada 3 hal sisi dari segitiga restitusi dalam proses tahapan dari sebuah teori kontrol. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Semua perilaku menjadi alasan. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Dari ketiga strategi yang direpresentasikan dari segitiga restitusi ini, langkah-langkah yang dilakukan harus dilakukan secara langkah-langkah satu persatu. Banyak guru pasti sudah menggunakannya dalam berbagai versi, menggunakan gaya mereka, bahkan tanpa mengetahui tentang itu masuk teori restitusi atau tidak. Nah, dalam segitiga restitusi ini, antara pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tentu ada beberapa hal yang perlu kita pahami, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah sebuah konsep menstabilkan identitas. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah sebuah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu adalah bentuk menanyakan sebuah keyakinan. Jadi dari segitiga restitusi ini, tentu saja ini akan membuat murid-murid kita itu menjadi murid-murid yang kuat, menjadi murid-murid kita itu merasa dihargai, dihormati. Pada menstabilkan identitas, tujuannya yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang-orang yang sukses. Itu tujuannya. Banyak kalimat-kalimat yang digunakan di sini, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan itu, dan lain sebagainya. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah itu sebenarnya tujuannya yaitu untuk memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya pertanyaan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, save the belief. Apa yang kita percaya terhadap keluarga dan keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, dan lain sebagainya. Nah, dari hal-hal yang sudah kita pelajari tadi, tentang mulai dari disiplin, mulai dari kebutuhan dasar manusia, kemudian tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, dan apa itu sebenarnya restitusi, dan akhirnya yang terakhir tadi adalah segitiga restitusi dan posisi kontrol kita sebagai seorang guru terhadap murid. Maka bisa kita simpulkan bahwa sebuah kedisiplinan, sebuah posisi kontrol, sebuah bentuk penanganan anak bisa berupa hukuman, konsekuensi maupun restitusi, itu
akan menimbulkan sebuah kebiasaan kalian kalau dilakukan berdasarkan keyakinan kita yang akhirnya menjadi sebuah keyakinan sekolah, maka itu akan menjadi sebuah budaya positif bagi sekolah kita, sehingga tujuan kita, visi kita dalam mewujudkan murid-murid kita khususnya SMK Negeri 4 Bojonegoro menjadi murid-murid yang berkarakter, berjiwa tangguh dan unggul, dan siap bersaing berkompetisi di era globalisasi pasti akan tercapai. Baik, demikian para peserta webinar untuk diseminasi aksi nyata saya dalam budaya positif pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua yang menjadi peserta pada acara webinar pada siang hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga akan membuat kita menjadi orang-orang yang tergerak. Demikian dari saya. Sebelum saya akhiri, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, terima kasih semuanya bisa live dari webinar ini sudah selesai. Terima kasih.